Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum kenol dan hukum satu termodinamika. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dania Salsabil dengan NPM 2213023045. Kemudian rekan saya Sayu Putu Feni Sinta Dewi dengan NPM 2213023001, kemudian Valentina Sukma Ayu dengan NPM 2213023021, kemudian Ananda Eka Pratiwi dengan NPM 2213023087, dan yang terakhir Haliza Aulia dengan NPM 2213023089. Baiklah, untuk bahasan pertama yaitu mengenai sistem dan lingkungan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama yaitu definisi. Definisi dari sistem adalah bagian dari dunia yang menjadi perhatian khusus bagi dunia kita, sedangkan lingkungan merupakan tempat kita melakukan pengamatan. Kemudian, sistem ada 3 jenis. Yang pertama yaitu sistem terbuka. Maksud dari sistem terbuka yaitu materi dapat dipindahkan melalui batas antara sistem dan lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu sistem tertutup. Maksudnya adalah sistem tertutup dapat bertukar energi dengan lingkungannya, namun tidak dapat bertukar materi. Kemudian yang terakhir yaitu sistem terisolasi. Maksudnya adalah suatu sistem terisolasi tidak dapat bertukar energi maupun materi dengan lingkungannya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Haliza. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu kerja kalor dan energi. Kerja kalor dan energi adalah konsep dasar termodinamika, dan dari ketiganya yang paling pokok adalah kerja. Seperti yang akan kita lihat, yaitu semua pengukuran kalor dan perubahan energi menghasilkan pengukuran kerja. Kerja dilakukan selama proses. Jika proses itu dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan ketinggian sebuah beban pada suatu tempat di lingkungannya, misalnya adalah gas yang mendorong keluar pengisapan silinder dan menaikkan beban. Selanjutnya menegangkan secari karet dan memutar pegas. Selanjutnya mengalirkan listrik pada sebuah tahanan juga merupakan contoh, karena arus yang sama dapat dialirkan melalui sebuah motor dan digunakan untuk menaikkan beban. Jika kita mengisi baterai dengan arus dari sumber luar, kita melakukan kerja padanya. Selanjutnya itu energi. Energi adalah kapasitas sistem untuk melakukan kerja. Jika kita melakukan kerja pada sistem yang terisolasi, misalnya dengan memanfaatkan gas atau dengan memutar pegas. Artinya, kita menambah kapasitasnya untuk melakukan kerja, sehingga menambah energinya. Jika sistem melakukan kerja atau waktu penghisap silinder bergerak keluar atau pegas membuka, energinya berkurang karena sistem itu dapat melakukan kerja lebih sedikit dari sebelumnya. Selanjutnya, eksperimen menunjukkan bahwa energi sistem atau kemampuannya untuk melakukan kerja dapat diubah dengan cara yang berbeda dengan kerja itu sendiri. Jika energi sistem berubah sebagai hasil perbedaan antara temperatur sistem dan temperatur lingkungannya, kita katakan bahwa energi sudah dipindahkan sebagai kalor. Jika sebuah gelas kimia yang berisi air sebagai sistem terletak di atas alat pemanas, kapasitas sistem untuk melakukan kerja bertambah, sehingga energinya bertambah. Nah, karena penambahan itu terjadi sebagai hasil perbedaan temperatur, energi itu sudah dipindahkan ke sistem sebagai kalor. Selanjutnya, tidak semua zat memungkinkan pemindahan energi, walaupun ada perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungannya. Dinding yang memungkinkan pemindahan energi sebagai kalor, seperti baja dan kaca, disebut diatermik. Dia adalah kata Yunani yang berarti melalui. Dinding yang tidak memungkinkan pemindahan energi sebagai kalor disebut adiabatik. Labu dewar adalah contoh wadah adiabatik yang baik. Selanjutnya, proses pelepasan energi sebagai kalor disebut eksoterm. Semua reaksi pembakaran adalah eksoterm. Proses yang menyerap energi sebagai kalor disebut endoterm. Proses yang menyerap energi sebagai kalor disebut endoterm. Contohnya adalah penguapan air. Proses endoterm dalam sebuah wadah adiabatik menghasilkan penurunan temperatur sistem. Proses eksoterm menghasilkan kenaikan temperatur. Nah, proses endoterm yang berlangsung dalam wadah diatermik pada kondisi isoterm menghasilkan aliran energi ke dalam sistem sebagai kalor. Proses eksoterm dalam wadah diatermik menghasilkan pembebasan energi sebagai kalor dalam lingkungannya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Valen. Kepadanya dipersilakan.
Baik, selanjutnya yaitu hukum nol termodinamika. Hukum nol termodinamika menyatakan jika dua sistem termodinamika masing-masing berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem tersebut berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Nah, dalam sistem dan lingkungan pasti ada penyekat atau dinding. Penyekat itu ada dua. Yang pertama adiabatik, yaitu dinding yang tidak ada transfer kalor sistem atau lingkungan, atau tidak ada transfer energi antara sistem dan lingkungan. Kemudian yang kedua, yaitu diatrem, atau kebalikannya, yaitu terjadi transfer energi atau terjadi perubahan temperatur karena terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan. Yang kelebihan kalor akan mentransferkan kalornya, dan yang kekurangan kalor akan menerima kalornya, atau terjadi interaksi jika disekat dengan dinding diatrem. Misalnya pada gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat 3 sistem, yaitu sistem A, sistem B, dan sistem C. Di antara sistem A dan sistem B terdapat penyekat atau dinding adiabatik. Kemudian, antara sistem A dengan sistem C dan sistem B dengan sistem C itu ada dinding atau penyekat diatrem. Pada sistem-sistem tersebut, sistem A dan sistem B tidak dapat berinteraksi karena disekat oleh dinding adiabatik. Tetapi A dan C itu dapat berinteraksi karena disekat dengan dinding diatrem. Temperatur di sistem A akan sama dengan temperatur di sistem C karena saling berinteraksi. Begitupun dengan sistem B dan sistem C karena disekat oleh dinding diatrem. Maka lama-kelamaan temperatur sistem B akan sama dengan temperatur sistem C. Karena A berada pada keseimbangan termal dengan sistem C, kemudian sistem B berada keseimbangan termal dengan sistem C, maka sistem A dan sistem B juga mengalami keseimbangan termal satu sama lain. Keseimbangan termal itu akan tercapai bila benda atau sistem mencapai suhu yang sama dan berhenti untuk bertukar energi melalui panas. Contohnya yaitu plaster demam. Pada plaster demam, panas yang menyebabkan demam pada tubuh akan ditransfer dalam plaster demam atau panasnya akan terus-menerus ditransfer dari tubuh ke plaster demam sehingga menjadi keseimbangan termal. Hal inilah yang menyebabkan panas pada tubuh menurun. Contoh lainnya yaitu untuk mendapatkan air hangat. Saat mencampurkan air dingin dengan air panas, kalor akan berpindah dari air panas ke air dingin, sehingga tercapai keseimbangan termal. Suhu air dingin akan naik dan suhu air panas akan turun menuju suhu keseimbangan termal. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eka. Kepadanya dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Eka Pratiwi, NPM 2213023087. Energi dalam. Energi total dari suatu sistem disebut sebagai energi dalam. Notasi delta U. Untuk perubahan energi dalam, jika suatu sistem berubah dari keadaan awal I dengan energi dalam UI menjadi keadaan akhir F dengan energi dalam UF. Delta U sama dengan UF dikurang UI. Perubahan energi dalam atau delta U. Delta U sama dengan UF dikurang UI. Delta U sendiri yaitu perubahan energi dalam, Joule. UF yaitu keadaan awal, Joule. UI yaitu keadaan akhir, Joule. Energi dalam adalah sifat keadaan, artinya nilai energi dalam bergantung hanya pada keadaan akhir sistem dan tidak bergantung pada cara pencapaian keadaan itu. Misalnya 1 liter sampel hidrogen pada 500 K dan 10 atm mempunyai energi dalam yang sama,
Bagaimanapun cara mengadakan hidrogen itu, yaitu contoh lain sifat keadaan adalah temperatur, tekanan, dan rapatan. Sifat keadaan juga disebut fungsi keadaan. Kerja dan kalor, yaitu jika kerja yang dilakukan pada sistem dW sangat kecil dan energi yang diberikan padanya sebagai kalor dQ, dengan mengganti delta U sama dengan Q tambah W. dU sama dengan dQ tambah dW. Untuk menggunakan persamaan tersebut, kita harus dapat menghubungkan dQ dan dW dengan hal-hal yang terjadi di lingkungannya, yaitu kerja mekanis serta kerja pemampatan dan pemuaian. Kerja mekanis. Perhitungan kerja dimulai dari definisi yang digunakan dalam fisika, menyatakan bahwa kerja yang dilakukan untuk menggerakkan objek sepanjang jarak dan melawan gaya yang menentangnya F, dapat dilihat dari persamaan berikut. Kerja pemampatan dan pemuaian. Pemuaian. Kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem ketika sistem itu memuai. Kerja ini dapat dihitung dengan melihat susunan seperti terlihat dalam gambar di samping. Satu dinding sistem adalah pengisap silinder yang sangat pas dengan luas A, tidak bermassa, tidak bergesekan, dan kaku. Jika tekanan luar Px, maka gaya pada bagian luar silinder penghisap adalah Pxa. Gaya ini sama dengan beban tetap sebesar Pxa menekan ke bawah pada sistem. Jika memuai secara kuasi-statis melalui jarak dz, sistem menaikkan beban Pxa melalui jarak dz, sehingga kerja yang dilakukan dW sama dengan min Pxa dikali dz. Tetapi A, dz adalah volume yang ditinggalkan selama pemuaian, yang kita lambangkan dengan dV. Oleh karena itu, kerja yang dilakukan jika sistem memuai melalui dV melawan tekanan tetap Px adalah dW sama dengan min Px dV. Sebaliknya, dW sama dengan Pxa dikali dz. dW sama dengan min Px dikali dV. Macam-macam pemuaian. 1. Pemuaian bebas. Pemuaian bebas terjadi jika Px sama dengan 0 dan tidak ada yang menentang. Tidak ada beban yang dinaikkan sehingga tidak ada kerja yang dilakukan. Dan dW sama dengan 0 untuk setiap tahap pemuaian karena secara keseluruhan W sama dengan 0. 2. Pemuaian melawan tekanan tetap. Karena tekanan luar Px tetap selama pemuaian, misalnya silinder, pengisap ditekan oleh atmosfer udara luar. Kerja yang dilakukan sewaktu sistem berjalan secara kuasi-statis melalui setiap pemindahan sangat kecil yang berurutan dV adalah dW sama dengan min Px kali dV. Kerja total yang dilakukan dalam pemuaian dari VI ke VF adalah jumlah semua sumbangan yang sama ini. Dapat dilihat dari persamaan tersebut. 3. Pemuaian reversibel. Perubahan reversibel dalam termodinamika adalah perubahan yang dapat dikembalikan dengan modifikasi sangat kecil dari sebuah variabel. Kata kunci sangat kecil menajamkan istilah sehari-hari tentang kata dapat balik. Sebagai sesuatu yang dapat mengubah arah, kita mengatakan bahwa sistem berada dalam keseimbangan lingkungannya jika suatu perubahan sangat kecil pada kondisi tersebut. Dengan arah yang berlawanan menghasilkan perubahan yang berlawanan pada keadaannya. Dapat dilihat pula pada persamaan sebagai berikut.
4. Pemuaian dibuat isoterm dengan menjaga agar sistem tersebut ada dalam kontak termal dengan lingkungannya, seperti halnya bak air bertemperatur tetap. Persamaan keadaan adalah PV sama dengan N kali R kali T, sehingga pada setiap tahap P sama dengan N RT dibagi V, dengan V volume sekarang. Dalam pemuaian isoterm, temperatur T bernilai tetap sehingga dapat dikeluarkan dari integral. Dengan demikian, kerja dari pemuaian isoterm reversible gas sempurna dari VI ke VF pada temperatur T adalah pada persamaan berikut. Kerja pemampatan dan pemuaian. Pemampatan, jika sistem dimampatkan, beban sebesar PXA diturunkan dalam lingkungannya, sehingga kerja sebesar PXA dikali LdZL sekarang dilakukan pada sistem. Tindakan pemampatan dapat disamakan dengan penurunan beban sebesar PXA dalam lingkungannya. Jenis lain dari kerja, misalnya kerja listrik, mempunyai pernyataan analog dengan setiap hasil kali faktor intensif, misalnya tekanan, dan faktor ekstensif, perubahan volume. Beberapa di antaranya disajikan dalam tabel berikut. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sayu. Kepadanya dipersilakan. Hukum 1 termodinamika. Hukum pertama sering dinyatakan dalam bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sehingga energi total suatu sistem terisolasi adalah tetap, yaitu delta U sama dengan 0. Dengan rumusan delta U sama dengan Q plus W. Dengan keterangan untuk W sama dengan kerja yang dilakukan pada sebuah sistem. Q sama dengan energi yang dipindahkan sebagai kalor pada sistem tersebut. Delta U sama dengan perubahan energi dalam yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ketentuan tanda. Ketentuan tanda dapat dituliskan DU sama dengan DW ditambah DQ. Dengan DW adalah kerja yang dilakukan pada sistem dan DQ adalah kalor yang diberikan pada sebuah sistem. Jika DW atau DQ positif, energi diberikan kepada sistem sebagai kerja atau sebagai kalor dan menyumbang kepada energi dalam. Jika DW atau DQ negatif, energi akan meninggalkan sistem sebagai kerja atau sebagai kalor dan menyumbang kepada pengurangan energi dalam. Dalam ketentuan ini berlaku untuk perubahan yang dapat diukur maupun untuk perubahan yang sangat kecil. Jadi, jika W sama dengan positif 10 kJ, berarti 10 kJ energi sudah diberikan kepada sistem dengan melakukan kerja. Dan jika Q sama dengan minus 10 kJ, berarti bahwa 10 kJ energi sudah meninggalkan sistem sebagai kalor. Penerapan hukum ke-0 dan hukum ke-1 termodinamika. Hukum 0, penggunaan termometer pada air mendidih. Misal, 2 cangkir air mendidih yang diletakkan secara terpisah. Jika kita memasukkan termometer ke dalam gelas pertama, maka termometer tersebut akan dipanaskan oleh air hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Sekarang, kita katakan bahwa termometer berada dalam kesetimbangan termal dengan segelas air pertama. Selanjutnya, kita pindahkan termometer ke dalam cangkir kedua, berisi air mendidih, dan suhu terus menunjukkan 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, termometer juga berada dalam kesetimbangan termal dengan gelas air kedua. Dengan menggunakan logika hukum 0, kita dapat menyimpulkan bahwa 2 gelas air mendidih yang terpisah berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Contoh untuk penerapan hukum 1 termodinamika yaitu pertama, mesin mobil. Mesin mobil, ketika mesin mobil beroperasi, energi kimia dalam bahan bakar bensin atau diesel diubah menjadi energi panas melalui pembakaran. Selanjutnya, energi panas ini digunakan untuk melakukan kerja mekanis yang memindahkan mobil.
Hukum pertama termodinamika memastikan bahwa energi dalam sistem ini dapat diubah bentuknya, tetapi jumlah total energinya tetap sama. Lalu ada contoh lain yaitu pembangkit listrik dan kulkas. Berikutnya yaitu lanjut ke contoh soal 1. Contoh soal pertama yaitu 1 mol gas diatomis dipanaskan sistem menyerap 100 joule panas, namun melakukan kerja ekuivalen dengan 50 joule terhadap sekeliling. Jika pengaruh derajat kebebasan vibrasi dapat diabaikan, hitung perubahan temperatur gas. Jawabannya, menurut hukum pertama termodinamika, delta E sama dengan 100 dikurang 50. Delta E sama dengan 50 joule. Mol pangkat minus 1. Energi internal hanya tergantung pada pergerakan transisi dan rotasi, sehingga delta E sama dengan 3/2 R delta T ditambah R delta T, menjadi 5/2 R delta T. Lalu, 5/2 R delta T sama dengan 50 Joule mol pangkat minus 1. Maka, delta T sama dengan 50 Joule mol pangkat minus 1 dibagi dengan buka kurung 8,314 Joule mol pangkat minus 1 der pangkat minus 1 tutup kurung dibuka kurung 5/2 lalu tutup kurung menjadi 2,4 der. Selanjutnya, contoh soal kedua, yaitu 1 mol gas menyerap 400 joule panas pada volume konstan dan temperaturnya naik dari 20 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius. Hitung harga W, Q, dan delta E. Jawabannya, karena gas menyerap panas pada volume konstan, jadi W sama dengan 0. Dari hukum pertama termodinamika, yaitu delta E sama dengan Q sama dengan 400 joule. Selanjutnya, contoh soal ketiga. Campuran hidrogen dan O diisikan ke dalam kalorimeter bom dan dicelup dalam bak panas bersuhu 27 derajat C. Campuran tersebut dinyalakan dengan listrik dan setelah reaksi berlangsung sempurna, temperatur campuran adalah 35 derajat Celcius. Hitung harga W, Q, dan delta E dari kalorimeter bom beserta isinya. Yang pertama yaitu saat berakhirnya reaksi, dan yang kedua saat temperatur kalorimeter bom dan isinya turun ke temperatur bak setelah melepaskan 10 kJ panas. Baik, jawabannya yang pertama yaitu W sama dengan 0 karena proses pada volume konstan, Q-nya sama dengan 0. Karena tidak ada panas yang dilepaskan kalorimeter, maka dengan hukum pertama termodinamika yaitu delta E sama dengan Q dikurang W sama dengan 0 dikurang 0 menjadi 0. Jadi hasilnya yang pertama yaitu saat berakhirnya reaksi yaitu delta E sama dengan 0. Selanjutnya yang B yaitu W sama dengan 0 karena proses pada volume konstan. Jadi Q sama dengan minus 10 kilojoule. Karena panas dilepaskan, delta E menjadi sama dengan minus 10 kilojoule. Energi sistemnya menurun. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah, yang pertama, sistem adalah bagian dari dunia yang menjadi perhatian khusus bagi dunia kita. Dan di sekitar sistem ada lingkungan, tempat kita melakukan pengamatan. Sistem dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kedua, hukum kenal termodinamika menyatakan bahwa jika dua sistem termodinamika masing-masing berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Ketiga, hukum pertama sering dinyatakan dalam bentuk energi yang dapat dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi, energi total suatu sistem terisolasi adalah tetap. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.